Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kula lan panjenengan sedaya saged dikempalaken wonten ing Masjid Ar-Rahmah. Insyaallah semuanya dalam kondisi sehat nggih Bapak Ibu. Nggih, alhamdulillah. Sekecil apapun, dan saya kira atau kita mengetahui semuanya, nikmat Allah begitu banyak diberikan kepada kita semuanya, sehingga ya, kewajiban kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, yaitu hendaknya bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan lisan dan bersyukur dengan amal ya. Lisan kita berzikir kepada Allah, amalan kita, perbuatan kita, dan anggota tubuh kita ya, dengan ibadah, dengan sholat, dengan mendatangi kajian-kajian dan lain sebagainya. Inilah bukti bahwasanya kita orang-orang yang bersyukur. Allahumma. Kedua kalinya sholawat dan salam tetap tercurah dan terlimpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan atau bulan yang lalu kita sudah membahas tentang hadis ketiga dari hadis Arba'in An-Nawawi. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang bunyal Islamu ala khamsin. Islam di pondasi atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama kali adalah syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan syahadat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah salat. Salat di sini adalah mudawwamatus shalah, yaitu terus-menerus, continue, tidak ada berhentinya, tidak ada liburnya bagi bapak-bapak. Kemudian yang ketiga adalah wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat. Nah, jadi kita mengulang terlebih dahulu. Wa hajjil bait, dan yang keempat adalah pergi ke tanah suci atau haji. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah haji ya, sudah luar biasa ya, bersyukur sudah menyempurnakan daripada rukun Islam. Dan yang belum haji ya, kita berdoa bersama semoga Allah segera memberangkatkan kita ke tanah suci. Allahumma amin. Karena itu cita-cita kita semuanya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir yaitu wasaumi Ramadan. Yang terakhir, yang kelima, pondasi kelima adalah puasa Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu murajaah kita terkait materi bulan kemarin ya. Sore hari yaitu hadis keempat. Saya bacakan hadisnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mislu dhalik thumma yakunu mudghatan misla dhalik thumma yursalu ilaihil malaku fayanfakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizkihi wa ajal wa syakyun aw sa'idun fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la yajma'u bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum bi amali ahlin nar hatta wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari. Nah, ini hadis keempat, termasuk hadis yang panjang Bapak Ibu, yaitu hadis tentang perbuatan manusia tergantung di akhirnya. An Abi Abdurrahman, hadis ini dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, qala hadasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa huwa shadiqul masduq, gitu kan, yang benar dan yang dibenarkan. Ini sifat Rasulullah itu adalah orang yang shadiq, gitu kan, orang yang dibenarkan ya dan benar, gitu kan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Sesungguhnya kita semua ini dikumpulkan dalam batni ummihi, dalam perut ibunya, gitu kan, selama 40 hari nutfatan, yaitu air atau sperma, kan gitu nggih. Kemudian setelah sperma itu berubah menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi setetes darah selama 40 hari juga. Kemudian setelah setetes darah menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian ya, jadi berapa ini? Jadi 40 berarti 120 hari Bapak Ibu. 120 hari, pertama air, kemudian segumpal darah tadi, kemudian segumpal daging, kemudian dibalut ya menjadi tulang. Ya, kemudian dibalut dengan jasad kita, dengan tubuh ini, gitu nggih. Jadi jadilah manusia seutuhnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini penjelasan Nabi kepada manusia, dan saat itu pada penyampaian hadis ini betapa sangat luar biasa nggih. Seorang Rasul, seorang Nabi yang ummi, gitu nggih, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tapi mampu menjelaskan proses penciptaan manusia, mampu menjelaskan proses ya pembuahan yang ada di dalam rahim seorang ibu. Dan ini menggemparkan, gitu kan ya. Bahkan bisa dikatakan 14 abad ya yang lalu Nabi menjelaskan semuanya ini. Yang ilmu sains mungkin baru akhir-akhir ini kan, baru menemukan akhir-akhir ini, gitu kan. Tapi Nabi sudah menjelaskan jauh-jauh hari tentang penciptaan manusia. Jadi dari air, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi daging. Nah, segumpal daging selama 120 hari. Makanya kalau dalam ilmu fikih
janin ya, janin yang kurang dari 120 hari gitu ya, kalau dia keluar terlebih dahulu atau keguguran, maka di situ belum disebut makhluk ya, belum disebut makhluk karena belum dikasih nyawa ya, jadi belum. Jadi ketika keluar pun ya tidak harus dimandikan, tidak harus diwudukan ya, tidak dikafan dan lain sebagainya ya. Tapi ketika sudah 120 ke sana, berarti dia sudah diperlakukan sebagaimana layaknya manusia. Itu di dalam fikih kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi dari proses itu kemudian menjadi manusia seutuhnya ya, yaitu kita semuanya yang Allah takdirkan lahir ke muka bumi ini dengan kesempurnaan jasad kita ya. Fi ahsani taqwim gitu ya, dalam bentuk yang paling sempurna, dalam bentuk yang paling hebat gitu kan. Manusia punya otak, punya akal ya, punya nafsu, dan jasadnya juga begitu indah kan gitu nggih. Ini Allah menciptakan kita semuanya dalam kesempurnaannya gitu ya. Jadi ini hadis keempat ini menjelaskan kepada kita betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala gitu nggih. Proses penciptaan manusia. Tsumma yursalu ilaihil malaku fayanfuhu fihi ruh. Kemudian diutuslah malaikat. Nah, di sini malaikatnya nggak ada namanya Bapak Ibu. Ya. Jadi malaikatnya tidak ada namanya. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu ada yang disebutkan nama-namanya seperti kita belajar di SD ya, atau di sekolah dulu atau di Madin dulu kita mengenal Jibril, Mikail, Israil, Israfil dan seterusnya itu ya. Tapi kalau kita ketahui bahwasanya jumlah malaikat itu jutaan Bapak Ibu, jutaan manusia, jutaan malaikat gitu. Ada yang bertugas mengelilingi bumi kan gitu kan, ada yang bertugas menjaga manusia, kemudian termasuk ikut kajian-kajian Bapak Ibu ya. Karena Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu nggih ya, pernah menyampaikan juga nggih, kalau di situ satu atau dua orang yang membicarakan keburukan gitu kan, yang membicarakan kemaksiatan, maka di situ berkumpul para syaitan. Dan manakala dua orang atau lebih kemudian membicarakan hal-hal kebaikan, pengajian itu nggih, diskusi tentang keislaman, maka di situ juga berkumpul para malaikat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya jumlah malaikat itu begitu banyak. Ya, salah satunya ada malaikat yang tugasnya meniupkan atau membawa ruh kepada janin yang usianya tadi 120 hari. Kemudian ini juga menunjukkan Bapak Ibu semuanya, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya kita lahir ke dunia ini diantar, itu nggih. Jadi ruh dari alam ruh sana nggih, dari alam arwah, kemudian dimasukkan ke alam rahim, nah gitu kan. Diantar oleh malaikat kan gitu nggih. Begitu pula kita pulang ke hadirat Allah juga dijemput oleh malaikat. Jadi kita datang diantar, pulang dijemput. Siapa yang datang nggak dijemput, pulang dan nggak diantar itu kan kayak permainan tuh nggih. Jelangkung itu kan ya, datang nggak dijemput itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini menunjukkan bahwasanya manusia itu ternyata lemah juga gitu ya. Nggak bisa datang sendiri dan nggak bisa pulang sendiri. Jadi dijemput juga, diantar dan dijemput. Jadi kemarin juga kita sudah menyampaikan orang yang paling cerdas itu adalah orang yang mau mengingat kematian. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu. Zikir kita
doa kita senantiasa untuk minta husnul khotimah gitu ya. Di setiap ba'da sholat kita ini perlu senantiasa kita istiqomahkan doa itu, karena kita nggak tahu di akhir hayat kita amalan kita seperti apa, seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi malaikat meniupkan ruh ke dalam jasad manusia atau janin yang usianya 120 hari tadi. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, ya, dan diperintahkan dengan 4 dan dituliskan, ditetapkan dengan 4 perkara, ya, yaitu apa saja rizkinya. Nah, jadi anak atau janin usia 120 hari itu sudah ditetapkan rizkinya, sudah ditetapkan ajalnya, sudah ditetapkan amalnya, gitu ya. Syakyun am sa'idun, sengsaranya, sedihnya, atau sa'idun, ya, atau bahagianya gitu kayak. Jadi senang dan sedihnya juga sudah dituliskan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, jadi sebagian manusia baca hadis ini kadang apatis nggih. Lah anu kadar rezeki sudah ditetapkan ini gitu kan. Kadar obah nggak obah ya rezekine wis ditetapkan itu kan. Kadang malah nggak mau ngapa-ngapa gitu ya, nggak mau ngapa-ngapa karena berdasarkan lo rezeki sudah diatur kok, dadak kerja, dadak anu wis tidur aja nanti rezeki datang sendiri gitu kan. Ini hadis kalau dibaca secara teks saja gitu ya, maka akan menimbulkan persepsi yang demikian Bapak Ibu. Jadi rizki manusia ditetapkan. Jadi Bapak Ibu semuanya, kayak kita ini kan berjalan seakan-akan menuju rezeki. Kita bekerja itu juga menuju rezeki. Bapak Ibu teng sawah itu juga menuju rezeki. Jadi kalau bisa dikatakan rezeki Allah itu sudah ditabur, tinggal kita mau berusaha atau tidak untuk mendapatkan rezeki, ya. Ada kalanya rezeki yang tidak ngapa-ngapa juga dapat gitu nggih. Contohnya punya tanah gitu ya, tiba-tiba kayak di Punti nih kok, bandara internasional itu kan gitu nggih. Jadi nggak ngapa-ngapa kemudian tanahnya mau dibeli, pembebasan tanah gitu kan. Satu berapa harganya, berapa miliar dan lain sebagainya. Ini kan rezeki yang tidak ngapa-ngapa tapi dapat gitu ya. Tapi ya rezeki kita ya kita cari, rezeki kita kita perjuangkan, rezeki kita kita usahakan. Kemudian ajal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ajal manusia sudah ada ketetapannya, mati kita sudah ditetapkan. Makanya sebaik-baik orang yang cerdas tadi adalah mereka yang mau mempersiapkan amalan untuk kematian kita. Jadi ajal manusia, kapan kita meninggal sudah ditentukan. Ibarat kita berjalan menuju kematian kita ini ya antri Bapak Ibu ya, antri mati gitu ya. Tapi antri yang tidak bisa saya terakhiran saja, nggak bisa. Ya, karena tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa dimajukan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah juga sudah menetapkan kebahagiaan kita, kemudian ada sedihnya kita gitu ya. Itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah nggak adil juga gitu, bukan. Bukan berarti Allah itu kenapa menetapkan manusia dalam kesedihan, kenapa menakdirkan manusia dalam kecelakaan, ya, bukan seperti Bapak Ibu. Semuanya itu adalah dalam rangka untuk mencapai kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Kemudian fa wallahilladzi la ilaha ghairuhu, Nabi ya demi Allah gitu ya, demi Allah yang nyawa saya berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah, sungguh ya, sesungguhnya kita semuanya, kalian semuanya mengerjakan amalan dengan amalan ahlil jannah, dengan perbuatannya, amalannya penduduk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, sampai di antara amalan dan orang tersebut ya, illa diro'an itu ya, hanya tinggal sehasta saja, fayasbiku alaihil kitab, dan didahului oleh kitab, fayamalu bi amali ahlin nar, dan melakukan amalan penduduk neraka, fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam neraka ya. Dan hadis ini lagi-lagi menjadikan kita orang yang pesimis gitu nggih. Iya, kita melakukan amalan-amalan ahli surga, nah, gitu kan. Amalan-amalan ahli surga, kemudian di akhirnya kita melakukan amalan ahli neraka, kemudian kita masuk ke neraka ya. Jadi ini hadis yang kalau kita baca secara tekstual kadang-kadang melemahkan kita Bapak Ibu. Seakan-akan loh, yaudahlah besok aja kalau saya menjelang mati ya, menjelang tua baru saya mau beribadah ini. Seakan-akan besok kalau sudah saatnya sajalah gitu ya, kapan-kapan saja saya taubat gitu kan. Nah, ini tidak Bapak Ibu. Kemudian dilanjutkan hadisnya, nanti di akhir kita jelaskan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, dan sesungguhnya di antara kalian melakukan amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, sampai antara dia dan ibaratnya dengan surga dengan neraka gitu kan, itu tinggal sehasta saja, fayasbiku alaihil kitab, atau takdirnya fayamalu bi amali ahlil jannah, dan melakukan perbuatan orang-orang ahli surga, kemudian dia masuk ke surga. Orang yang bermaksiat setiap hari, kemudian di akhir hayatnya berbuat kebaikan kecil, kemudian dia masuk surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, potongan hadis tadi menjelaskan betapa pentingnya kita istiqomah di dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sisi istiqomah pentingnya juga keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Jadi bisa jadi amalan-amalan kita, kalau kita komparasi dengan hadisnya Abu Hurairah itu nggih, bisa jadi amalan-amalan ahli surga apa saja Bapak Ibu? Salat kita, ngaji kita, belajar kita, sodakoh kita, kemudian bekerja kita untuk mencari nafkah untuk keluarga kita, itu adalah amalan-amalan ahli surga. Tapi apabila amalan-amalan itu ya, ibaratnya tidak ada keikhlasan di dalamnya, jadi amalan itu nampak bagus, sholat kita nampak bagus, tapi hati kita tidak ikhlas kepada Allah, gitu kan. Sholat kita tiap hari ke masjid, alhamdulillah sudah mampu ke masjid dan senantiasa ke masjid, tapi hati kita belum ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya seperti itu Bapak Ibu.
Jadi amalannya sudah bagus tapi di hadapan manusia, melaksanakan ibadah, sholat dan lain sebagainya, itu dinilai bagus di hadapan manusia, inilah amalan surga. Tapi ternyata di dalam hatinya tidak ikhlas dalam melaksanakan ibadah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu juga tadi kita juga nggak boleh menyepelekan dan nggak boleh menghina, apalagi mengutuk orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah. Kita hina terus dia, kita musuhi dia, tidak, tapi kita doakan Bapak Ibu, kita doakan yang terbaik. Bisa jadi di akhir hayatnya ya, atau sebelum meninggalnya dia melakukan amalan-amalan ahlul jannah ya, kemudian dia masuk ke surga itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oke, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini begitu luas pemahamannya, begitu luas isinya. Yang pertama tadi adalah tentang penciptaan manusia ya. Dari setetes mani kemudian menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging gitu nggih. Kemudian dari segumpal daging itu Allah tiupkan ruhnya. Ini kalau terkait penciptaan manusia, kalau dijelaskan oleh mungkin dokter ya, tentang dokter tentang pertumbuhan manusia di dalam janin ya, kita kira akan sangat membantu gitu ya, akan sangat membantu pemahaman keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasa prosesnya gitu ya. Kemudian setelah itu ditiupkan ruh ke dalam jasad manusia, ke dalam janinnya, usia 120 hari. Dengan sudah ditetapkan 4 perkara. Yang pertama tadi adalah ajalnya, kemudian rizkinya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalnya, kemudian bahagia dan sedihnya. Kemudian yang terakhir juga dijelaskan tadi bahwasanya orang-orang yang melakukan kebaikan, jangan sampai kebaikan itu hanya dilihat baik oleh manusia saja karena ada riya gitu ya, karena ingin dilihat manusia maka hilanglah seluruh amalannya. Karena riya itu seperti apa Bapak Ibu? Seperti api yang membakar kayu, akan jadi abu, akan habis, akan hilang. Sehingga perlu sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kita melaksanakan ibadah gitu kan, harus senantiasa memperhatikan niat kita. Niat di awal kita niatkan karena Allah, di pertengahan amalan kita niatkan lagi, karena bisa jadi niat kita sudah rubah, bisa jadi niat kita sudah diganggu oleh syaitan ya. Kemudian di akhir perbuatan kita juga meniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di awal, di tengah dan di akhir itu kita niatkan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita juga tidak boleh tadi, tidak boleh mengatakan atau membenci atau menghina orang-orang yang belum taat kepada Allah. Syukur-syukur kita ajak setiap sholat dengan kesabaran kita, ayo mas sholat ke masjid, ayo sholat ke masjid, dan terus menerus gitu. Sebab hatinya terbuka, dengan itu dia melakukan dan dia masuk ke dalam surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan terkait hadis keempat ya. Jadi perbuatan manusia tergantung akhirnya ya. Semuanya itu didasari dengan usaha Bapak Ibu, usaha untuk memperbaiki diri,
usaha untuk menjadikan amalan yang kita lakukan tuh amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, manakala dalam penyampaian saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada sedikit kebenarannya, tentunya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita akhiri kajian pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.